Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu pada mata kuliah Studi Peradaban Islam dan Sains di bawah dosen pengampu Haji Muhammad Yahya MA MPD. Perkenankanlah pada saat ini saya Indah Muftihatur Rahmah untuk mempresentasikan Islam dan sekularisme serta prolegomena to the metaphysics of Islam. Dua karya ini merupakan karya yang ditulis oleh seorang tokoh besar yang bernama Syekh Muhammad Naquib Al-Attas. Beliau merupakan salah satu tokoh kunci pada diskursus Islamisasi ilmu. Dialah orang yang pertama yang secara eksplisit menyatakan dan meresmikan proyek Islamisasi Islam ketika diadakan konferensi pendidikan Islamisasi internasional di Mekah pada tahun 1977. Biografi Syekh Al-Attas adalah nama lengkap Syekh Muhammad Naquib Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Al-Attas. Beliau dilahirkan di Jawa Barat, Bogor pada tanggal 5 September tahun 1931. Syekh Ali Ibnu Abdullah Al-Attas adalah orang yang terkemuka di kalangan Syekh. Ibunya bernama Syarifah Rakwan Al-Aidarus, adalah keturunan Raja-Raja Sunda. Ketika Syekh Naquib Al-Attas berusia 5 tahun, ia diajak orang tuanya bermigrasi ke Malaysia. Melihat perkembangan yang kurang menguntungkan, yakni ketika Jepang menguasai Malaysia, maka Al-Attas dan keluarga pindah lagi ke Indonesia, Sukabumi, Jawa Barat. Di tempat ini, Al-Attas mulai mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat. Hal ini bisa dipahami karena saat itu di Sukabumi telah berkembang perkumpulan tarekat Naksabandiyah. Pendidikan beliau di The Royal Military Academy, Sandarus Angeles, lalu ke University of Malaya, Singapura, mendapatkan gelar master yang diraihnya di McGill University, Montreal, Kanada, dan PhD di University of London, Inggris. Di McGill inilah kemudian ia berkenalan dengan beberapa orang sarjana yang terkenal, seperti Sir Hamilton Gibb dari Inggris, Fazlur Rahman dari Pakistan, Toshihiko Izutsu Jepang, dan Syed Hussein Nasr dari Iran. Jabatan penting dalam dunia pendidikan yaitu sebagai Ketua Department of Malay Language and Literature, sebagai Dekan The Faculty of Arts, pemegang pertama The Chair of Malay Language and Literature, sebagai Direktur pertama The Institute of Malay Language, Literature and Culture yang ia dirikan pada tahun 1973, sebagai Ketua The Division of Literature di Department of Malay Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, di UNESCO Expert on Islamic Physics Scholar and Professor of Islamics at Temple University and Ohio University, Life Holder Distinguished Al-Ghazali Chair of Islamic Thoughts, International Institute of Islamic Thoughts and Civilization ISTAC tahun 1993. Beliau sangat cerdas dalam mengkaji hasanah keilmuan dan kebudayaan. Sikap kritisnya terhadap peradaban barat telah menarik banyak perhatian di kalangan sarjana dan cendekiawan muslim maupun non-muslim. Kemudian ia semakin dikenal sebagai cendekiawan muslim yang sangat kritis terhadap peradaban barat, terutama faham sekuler, setelah menerbitkan satu karya yang sangat terkenal di dunia internasional, yaitu Islam dan Sekularisme pada tahun 1978. Buku Islam Sekularisme ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama adalah latar belakang Kristen Barat masa kini, yang menjelaskan perjalanan sejarah agama Kristen yang terbangun menjadi sebuah ajaran yang mapan. Beliau menjelaskan sejarah perkembangan Kristen Barat yang sangat problematik. Beliau menjelaskan
Kristen yang mulanya hanya menyediakan ajaran-ajaran etika dan moralitas harus melakukan dialog panjang dengan pemikiran filsafat Yunani dan Romawi untuk mampu merumuskan teologi dan hukumnya. Dalam perkembangan, sebagai agama yang mewujudkan sebagai otoritas yang sangat kuat dan kemudian berkembang menjadi tiran yang mengekang kehidupan orang Barat Eropa pada masa itu. Dalam Kristen tradisional, proses sekularisasi terjadi dan menyebar secara cepat bagaikan wabah dengan menyebarnya desas-desus bahwa Tuhan telah mati dan Kristen telah mati. Hingga saat ini, karena konsep Tuhan mereka bersifat problematik, maka mereka berniat mengesampingkan dan menyerahkan kepada sejarah untuk menciptakan nama baru yang lebih relevan dan cukup untuk menunjuk pada realitas terakhir yang mereka percayai. Bab kedua yaitu sekularisasi dan sekularisme. Syed Naqib menjelaskan pengertian, perbedaan, dan pemahaman tentang apa itu sekularisasi, dan sekularisme. Istilah sekular dari kata lain sekulum memiliki arti dengan dua konotasi, yakni waktu dan lokasi. Waktu menunjuk pada pengertian sekarang dan atau kini, dan lokasi menunjuk pada pengertian dunia yang berarti adalah menunjuk pada kondisi dunia pada waktu periode zaman tertentu saat ini. Sedangkan sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia, pertama-tama dari agama dan kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Hal ini berarti terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius dan religius semu, terhalaunya semua pandangan-pandangan dunia tertutup, terpatahkan semua mitos supranatural dan lambang-lambang suci. Sekularisme menunjuk pada suatu ideologi. Ia sama dengan sekularisasi yang menidakkeramatkan dalam dan mendesakralisasikan politik. Namun, sekularisasi tidak mendekonsekrasikan nilai, sehingga letak perbedaannya adalah sekularisasi tidak seperti sekularisasi yang menisbikan semua nilai karena ia membentuk nilainya sendiri. Ketiganya merujuk pada satu fenomena pemisahan unsur-unsur alam yang dapat difahami secara positif empiris dengan masalah-masalah metafisis, mendesakralisasi setiap fenomena yang ada di dunia dan membersihkan segala yang ada dari nada agama dan pemahaman mitis. Proses ini didorong oleh kekuatan akal budi yang beranjak dewasa, tercerahkan, yang disemangati oleh tradisi Greco-Roman menuju suatu hasil akhir, yakni relativisme historis. Bab yang ketiga yaitu Islam, konsep agama, serta dasar etika dan moralitas. Dalam bab ini, Syed Naqib menjelaskan bahwa pengertian dan konsep agama, terutama agama Islam, berbeda dengan pengertian agama dan konsep agama pada agama-agama lain. Islam merupakan din dalam bahasa Arab yang sering diartikan sebagai agama atau religion. Padahal kata din yang berasal dari akar kata bahasa Arab din lebih luas dan menyeluruh. Din paling tidak memiliki 4 arti pokok. Yang pertama adalah keberhutangan, yang kedua adalah kepatuhan, yang ketiga kekuasaan bijaksana, yang keempat kecenderungan alami atau tendensi. Kata din kemudian dapat berkembang membentuk kata-kata baru yang muncul seiring dengan lahirnya konsep-konsep baru pada berbagai unsur peradaban. Kata dana yang dari kata din menunjukkan arti berhutang.
Dain merupakan orang yang menundukkan dirinya atau menyerah dan patuh pada hukum peraturan yang mengatur hutang. Bab yang keempat adalah dilema Muslim. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah panjang mengapa umat Islam mengalami kondisinya di dunia pada saat sekarang ini. Hal ini bermula dari konfrontasi antara Barat dengan Islam sejak Perang Salib abad pertengahan. Perang ini memunculkan perebutan dominasi dari segi kebudayaan, ekonomi, dan kekuatan militer. Islam sebagai agama yang unik, yakni agama dakwah atau agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh agama lain sebagai agama bangsa atau untuk ras tertentu. Permasalahan umat Islam bermula dari kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan, kemudian hilangnya adab dalam umat, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak cakap, tidak memiliki standar moral, intelektual, dan spiritual yang melestarikan kondisi. Bab kelima adalah dewesternisasi pengetahuan. Upaya-upaya umat Islam dalam mencari ilmu pengetahuan telah banyak dipengaruhi oleh peradaban Barat, sehingga pemahaman yang ditemukan oleh para pencari ilmu pengetahuan tidaklah utuh dan banyak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kebenaran-kebenaran agama yang fundamental dianggap sebagai teori belaka atau sama sekali dikesampingkan sebagai angan-angan yang sia-sia. Nilai-nilai mutlak disangkal, sedangkan nilai-nilai nisbi dikuatkan. Buku yang kedua adalah buku Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Merupakan sebuah buku yang ditulis oleh seorang filsuf Islam yang bernama Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Buku ini, sebagaimana dikatakan pada bagian pengantar cetakan pertama pada tahun 1995, merupakan bab-bab yang pada aslinya diterbitkan sebagai monografi terpisah dalam jumlah terbatas atas permintaan staf akademik Istak dan pihak lain. Buku ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama adalah Islam, konsep agama, dan fondasi moralitas. Dalam bab ini, Profesor Al-Attas menawarkan sebuah definisi agama berdasarkan pada penanda din. Definisi ini merupakan suatu yang asli, baru pertama kali dibuat olehnya. Disebabkan penanda atau kosakata kunci dalam pandangan dunia Islam berputar dalam jaringan semantik yang berdasarkan akar kata. Definisi tersebut memang merupakan aplikasi Al-Attas terhadap prinsip tersebut. Definisi tersebut diberikan juga dengan pertimbangan bahwa definisi agama dari peradaban Barat, yakni religion, tidak sama dengan apa yang ada dalam Islam. Ia mengatakan bahwa kata din yang diturunkan dari akar bahasa Arab din memiliki banyak penanda dasar yang meskipun terlihat berlawanan satu sama lain, namun secara konseptual saling berhubungan, sehingga makna pokok yang diturunkan semuanya menampilkan diri sebagai kesatuan yang jelas akan keseluruhan. Al-Attas kemudian juga mengelaborasi tentang bagaimana seseorang secara alamiah akhirnya menyadari bahwa ia sedang berhutang kepada Tuhan. Hutang tersebut termasuk juga dirinya atau eksistensinya. Hutang tersebut dikembalikan kepada Tuhan dengan dirinya sebagai alat bayar hutang itu sendiri. Manusia yang membayar hutang tersebut
akan menjadikan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Bab yang kedua, makna kebahagiaan. Profesor Al-Attas mengemukakan bahwa kebahagiaan dalam Islam berbeda dengan pandangan Barat. Ia mengatakan bahwa tradisi pemikiran Barat menerima posisi bahwa terdapat dua konsepsi kebahagiaan. Yang kuno adalah Aristoteles dan yang modern secara bertahap muncul dalam sejarah di Barat sebagai hasil dari sekularisasi. Ia mengajukan pandangan kebahagiaan dalam Islam yang berkaitan dengan kebahagiaan. Contohnya yang kita maksud adalah sa'adah, sebagaimana diketahui dalam pengalaman dan kesadaran mereka yang sungguh-sungguh tunduk pada Tuhan dan mengikuti petunjuknya adalah bukan akhir pada dirinya sendiri, sebab kebijakan tertinggi dalam kehidupan ini adalah cinta Tuhan. Dari interpretasi makna dan pengalaman kebahagiaan dalam Islam, kita menurunkan kesimpulan bahwa kebahagiaan dalam kehidupan bukan akhir pada dirinya sendiri, bahwa akhir dari kebahagiaan adalah cinta Tuhan. Untuk menguatkan pandangannya tentang kebahagiaan, Al-Attas juga mengungkapkan antonim dari kebahagiaan sa'adah, yakni penderitaan, yaitu sakoah. Sakoah adalah istilah umum yang meliputi semua bentuk penderitaan. Ini termasuk diantaranya khauf, takut, tak diketahui, kesendirian penuh dan tidak dapat dikomunikasikan, kematian dan apa yang ada di baliknya, ramalan ketakutan, huzn atau duka cita, penderitaan, kesedihan, jiwa yang kasar, dan kesempitan, kekakuan, menderita dalam jiwa, dan intelek memandang ketidakmampuan untuk memahami sesuatu yang menyebabkan keraguan dalam hati, hasrat, duka cita yang dalam, dan menyesali sesuatu yang telah hilang dan tidak akan dialami lagi. Menurutnya, salah satu hal penting yang membuat manusia bahagia atau menderita adalah berkaitan dengan petunjuk Tuhan. Maksudnya, ketika seseorang tidak mengambil petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupannya, maka sebenarnya dalam tataran mendasar ia sedang menderita, meskipun secara aksidental ia nampaknya bahagia. Begitu pula sebaliknya, jika manusia mengambil petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupannya, maka lapisan dasar kehidupannya merupakan kebahagiaan, walaupun secara lahir ia terlihat menderita. Penderitaan tersebut pada orang yang mengambil petunjuk hanya akan bermakna bala, yaitu ujian terhadap diri orang tersebut, bukan sakoah. Bab yang ketiga yaitu Islam dan filsafat sains. Profesor Al-Attas menyatakan bahwa sains menurut Islam secara pokok merupakan sebuah jenis takwil atau interpretasi alegoris dari benda-benda empiris yang menyusun dunia alam. Sains semacam itu harus mendasarkan dirinya secara tetap pada tafsir atau interpretasi dari penampakan atau makna yang jelas dari benda-benda dalam alam. Menurut Profesor Al-Attas, sains pada hakikatnya adalah salah satu bentuk takwil terhadap materi-materi alam tabi'i. Apabila materi-materi ini dipandang oleh sains senantiasa mengalami proses perubahan, maka para ahli sains menganggap bahwa perubahan itu adalah segala-galanya. Kini, sains modern berpihak kepada sekularisme dan tidak berpihak kepada agama yang benar. Sains modern
bukan saja telah menceraikan diri dari agama, bahkan telah dijadikan alat untuk menentang agama. Sains Barat, orang-orang ini tertangkap dengan falsafah dualisme. Dua aliran falsafah ini, sekularisme dan dualisme, senantiasa menghantui sains modern. Lain halnya, bukan saja dialami oleh Barat, bahkan telah menyerap ke dalam pemikiran golongan terpelajar umat Islam. Ketika inilah golongan ini perlu kembali meneliti warisan intelektual Islam silam, terutama mengenai metafisik Islam, untuk menyelaraskan kembali sains dan agama yang telah bercerai. Bab keempat adalah sifat dasar manusia dan psikologi jiwa manusia. Profesor Al-Attas mendefinisikan manusia sebagai hewan rasional, di mana istilah rasional ditandai oleh istilah natik yang menunjuk pada fakultas bawaan pengetahuan yang menangkap makna semesta dan merumuskan makna. Makna yang mengembangkan bangunan argumentasi, rumusan metode bantahan, penemuan kesalahan teori klasifikasi dan definisi, gagasan dasar dari silogisme, konsepsi, bukti, dan demonstrasi, garis besar dari sebuah metode intelektual dalam pengejaran kebenaran. Manusia adalah sebagaimana adanya hewan yang berbahasa atau hewan yang berbicara atau al-hayawanun natik. Meskipun banyak persamaan antara filsafat sains Barat dan Islam, hal tersebut tidak menutup kenyataan bahwa banyak pula perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah pandangan tentang rasio. Menurut Al-Attas, rasio tidak sesederhana dalam pengertian yang dibatasi pada unsur indrawi. Penyamaan antara rasio dan akal merupakan suatu kesalahan, sebab rasio merupakan satu bagian dari akal dan tidak ada keterpisahan antara keduanya. Bab kelima adalah intuisi akan eksistensi. Penglihatan metafisis terhadap dunia dan realitas mendasar yang digambarkan dalam Islam berbeda dari yang diproyeksikan oleh pernyataan dan kesimpulan umum filsafat dan sains modern. Kita mempertahankan bahwa semua pengetahuan tentang realitas dan kebenaran dan proyeksi penglihatan yang benar akan sifat-sifat mendasar dari hal-hal itu secara asli diturunkan melalui perantara intuisi. Intuisi yang kita maksud tidak dapat secara sederhana direduksi kepada yang hanya beroperasi di tingkatkan fisik dari rasio diskursif berdasarkan pada pengalaman indera, karena kita mengonfirmasi pada manusia akan kepemilikan kekuatan dan fakultas fisik maupun kekuatan kecerdasan atau spiritual. Panteisme atau inkarnasi, khususnya dalam tasawuf, merupakan sesuatu yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan spiritual dan proses penyebakan yang belum selesai. Bab 6 adalah kuiditas dan esensi. Al-Attas mengatakan bahwa kata hak digunakan baik untuk realitas dan kebenaran. Lawannya adalah batil, bermakna bukan realitas atau kepalsuan. Hak bermakna kecocokan pada kebutuhan akan kebijaksanaan,
keadilan, kebetulan atau rechtness, kebenaran, realitas, dan kesopanan. Ada kata lain sidik bermakna kebenaran yang lawannya adalah kadzib, bermakna tidak benar atau kepalsuan, yang ditujukan hanya kebenaran menyentuh pada pernyataan atau ucapan kata-kata. Sedangkan kata hak adalah sebuah kondisi, kualitas atau bagian dari menjadi bijaksana, adil, betul, benar, sejati, tepat. Hak adalah kondisi niscaya, tidak terhindarkan, kewajiban yang berkaitan. Hak adalah kondisi eksistensi dan meliputi segala sesuatu. Ada kata lain sidik bermakna kebenaran yang lawannya adalah kadzib, bermakna tidak benar atau kepalsuan, yang ditujukan hanya kebenaran menyentuh pada pernyataan atau ucapan kata-kata. Sedangkan kata hak tidak hanya menunjuk pada pernyataan, tetapi juga pada tindakan, perasaan, kepercayaan, keputusan, dan sesuatu pada peristiwa dalam eksistensi. Bab yang terakhir, bab yang ketujuh adalah derajat-derajat eksistensi. Pada bab ini, Profesor Al-Attas menegaskan bahwa terdapat alam yang kita hidupi tidak hanya terbatas pada dunia indera dan pengalaman indrawi. Alam ini begitu luas sehingga disebut al-alamin atau alam-alam, seperti sudah dinyatakan pada bagian pengantar prolegomena bagian akhir, yang merupakan takwil yang diajukan terhadap bagian ayat Al-Quran tentang penciptaan dalam 6 hari dengan 6 derajat eksistensi. Dikatakan bahwa 6 hari penciptaan itu dapat dibagi ke dalam fase-fase terpilah di antara 4 hari dan 2 hari. Dalam bagian tersebut, kita lebih lanjut diinformasikan bahwa Dia, Allah, membawa menjadi wujud atau ja'ala rawasiya, yang biasanya para komentator menginterpretasikan dengan makna gunung-gunung, meletakkan mereka tinggi di atas bumi. Makna dasar dari kata rawasiya yang merupakan bentuk jamak dari akar rosa mengandung gagasan akan entitas-entitas yang rampung, kokoh, dan secara teguh dibangun dengan sebuah jenis secara permanen yang tidak dapat digerakkan atau dipindahkan ke tempat yang lain. Realitas tertinggi pada level ekspresi ontologis ini tidak lagi dipandang esa secara absolut atau ahadiyah mutlakoh, tapi sebagai tunggal atau fard dengan kebajikan telah disebabkan muncul dalam kesadarannya potensialitas akan yang lain, dirinya sendiri menjadi yang lain daripada ke yang lainan atau otherness dari yang lain. Ini merupakan tahap kesatuan dari yang banyak wahidiyah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.